dari pemerintah, PSSI tentu bangga. Ada sejarah yang tercipta. Apa? Menang pertama. Menang pertama di Piala Dunia. Piala Dunia loh. Itu sejarah. Jadi terima kasih. Ya, baru saja kita saksikan bahwasanya Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI atau Kemenpora beserta staf PSSI dan juga staf Menpora yang juga terlihat di sana ada Bapak Arya Sinulinga menunggu kedatangan seorang Novarianto, mengapresiasi pencapaian Novarianto sebagai pelatih tim nasional Indonesia U17 di Piala Dunia U17 beserta rombongan yang baru datang ke Indonesia. Baru kembali setelah dipastikan tidak lolos ke babak 32 besar Piala Dunia U17. Namun, lagi-lagi apresiasi yang sebesar-besarnya oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketum PSSI atau Kemenpora. Aku juga bingung apakah ini Pak Erick Thohir yang Ketum atau Pak Erick Thohir yang Kemenpora. Tapi karena ada Pak Arya, mungkin ini yang Ketum PSSI. Jadi beliau memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Novarianto beserta skuad tim nasional Indonesia U17 setelah sejarah ditorehkan oleh mereka. Kemenangan pertama didapatkan oleh mereka saat melawan Honduras dengan skor 2-1. Meskipun di dua laga sebelumnya mereka mengalami kekalahan dari Zambia dan juga Brazil. Kita patut apresiasi yang sebesar-besarnya karena 3 poin ini sangat penting bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tim nasional Indonesia U17 ini merupakan proyek jangka panjang yang bisa dilakukan atau diproyeksikan oleh PSSI. Terutama dari Bapak Erick Thohir yang katanya memiliki target 2034 ke Piala Dunia. Itu kalau tidak mundur lagi ya kan. Kalau 2034 tentunya adik-adik yang U17 ini sudah matang usianya ya kan. Bisalah ini diproyeksikan dari sekarang karena bukan instan-instan lagi yang kita dapatkan. Nanti kecewa pula ya kan. Dengan harapan-harapan tersebut kalau tidak dimulai dari sekarang, dipersiapkan dari sekarang dan juga pembibitannya betul-betul lah disiapkan proyeknya dan bagaimana blueprintnya untuk sampai ke 2034. Itu pun kalau tidak sibuk nyalon di 2029 ya. Tapi di sini aku juga mengapresiasi Bapak Arya Sinulinga yang datang di depan datang untuk menyambut Bapak Novarianto di bandara langsung karena seperti biasa beliau kalau ada prestasi pokoknya paling depan ya kan. Cuma di sini Bapak Arya Sinulinga terlihat letih, lesu, lunglai, entah apalah yang dipikirkan. Tapi untuk Pak Arya, terima kasih sudah ikut menjemput Novarianto beserta skuad Indonesia U17. Sebetulnya di Piala Dunia U17 kita masih memiliki harapan meskipun 2 kali kita mengalami kekalahan. Hanya saja di laga terakhir kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik karena hanya menang 2-1 dari timnas Honduras. Andai saja kita menang lebih dari 4 atau 5-0, kita bisa lolos lewat peringkat 3 terbaik. Tidak mudah memang karena memang lawan-lawannya memang sudah kelas dunia. Hanya saja kita berharap sangat tinggi kepada timnas Indonesia U17 ini karena penampilannya cukup baik. Apalagi saat melawan Honduras, aku yakin penampilannya sangat meyakinkan. Mereka menang possession ball, mereka menang dari segala sisi permainan, mereka menekan, tidak takut duel, tidak takut melawan tim-tim kuat. Meskipun kalah lawan Brazil, mereka melalui perlawanan yang cukup sengit. Kita memang kalah kualitas, tapi sudah sampai di Piala Dunia saja, keren kali, sudah bersejarah kali ya kan. Karena di kualifikasi di Piala Dunia sebelumnya kita dapat tiket lewat tuan rumah. Kali ini kita dapat tiket lewat jalur kualifikasi, bahkan kita bisa menang pertama kali di Piala Dunia U17. Tentunya apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Coach Novarianto. Kalau kata Bung Towel sih terlalu sintayongisme karena cara pendekatan permainannya sama seperti Coach Sintayong. Ya, buktinya sampailah di Piala Dunia dan tampil bagus di Piala Dunia U17 kali ini. Jangan sampai nanti di hari Natal Pak Erick Thohir melakukan wawancara dengan pelatih-pelatih yang mau di U17. Tidak masalah.
ada pelatih yang masuk di U17, tapi Coach Nova tentunya harus naik level ke tim nasional Indonesia U19 atau U23. Ya U19 dulu lah ya kan, atau U20. Dan di sini aku juga mau memberikan pesan kepada PSSI, entah itu Pak Erick Thohir yang Kemenpora atau atau Pak Erick Thohir yang PSSI yang datang hari ini. Namun jangan sampai proyek yang seharusnya bisa berjalan dengan baik. Saat ini kita memiliki anak-anak generasi emas setelah di U17 ini, katanya memiliki blueprint di 2034 untuk masuk Piala Dunia. Dan ketika 2034 nanti tentunya tim nasional Indonesia U17 yang saat ini sudah pernah bermain di Piala Dunia akan berusia matang. Maka dari itu kita butuh proyek jangka panjang. Saat blueprint kita sudah jelas bahwa itu di Piala Dunia 2034 kita harus masuk Piala Dunia. Jadi adik-adik kita di U17 ini harus memiliki proyek, harus diarahkan, harus diberikan track yang bagus oleh PSSI, entah itu melalui pengembangan tim nasional Indonesia berjenjang, ataukah approach ke luar negeri, ataukah dibikinkan satu tim seperti di Uzbekistan. Itu coba dilakukan oleh PSSI melalui proyek-proyek yang jelas, tidak hanya mengandalkan naturalisasi jangka pendek yang katanya sih kurang nasionalis dan sebagainya. Ya harus jelas lah intinya targetnya seperti apa, proyek jangka panjangnya seperti apa ya untuk Pak Erick Thohir. Dan untuk Pak Arya Sinulinga, jangan berhenti ngomong Pak, karena meskipun kita tidak lolos ke tim kepelatihan terbaik, sudah pulang kampung, tentunya kita masih butuh asupan-asupan nutrisi, wawancara hiburan dari Pak Arya Sinulinga melalui podcast bebas. Jadi itu aja mungkin hari ini kawan-kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, karena aku bangun channel ini dari awal. Mungkin nanti aku hidupkan lagi setelah aku ajuin banding di channel utama. Dan jangan lupa juga untuk tonton semua videoku agar kita cepat berkembang lagi seperti di channel sebelumnya. Itu aja, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga share teman-teman, karena mungkin bisa sampai kepada Pak Erick Thohir dan juga Bapak Arya Sinulinga yang kami hormati.